dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap hari ini tanggal 18 Januari 2024 bersama saya Diaken Eva Teni Empakpahan dari lingkungan pelayanan 3 Jemaat Palangka 1. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan dan pimpinanmu dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami diberi kesempatan belajar akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 19 ayat pertama hingga ke-15 yang berbunyi dengan perikop pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja-Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Topet dan lembah Benon, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menanggalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini.
seperti orang memecahkan tempikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Topet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk penguburan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Topet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Topet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Topet, kemana Tuhan telah mengutuskan untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka bersikeras kepala dan tidak mendengar perkataan-perkataanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Amin. Renungan firman Tuhan untuk kita pagi ini, saya baca dari Kabar Bahalap dengan judul Mengenali Suara Allah, yang ditulis oleh Pendeta LD BT. Dalam pasal ke-18 diceritakan oleh Nabi Yeremia tentang periuk yang sedang diproses pembuatannya. Jika periuk itu mengarah pada bentuk yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki tukangnya, maka dia akan dijadikan bentuk yang lain. Proses ini menggambarkan pola hidup moral bangsa Yehuda. Jika mereka menyimpang dari kehendak Tuhan, mereka akan dibimbingnya. Jika kemudian mereka bertobat, mereka akan diampuni dan diselamatkan. Tetapi pada pasal ke-19 ayat pertama hingga ke-15 ini diceritakan tentang buli-buli yang dipecahkan sampai hancur. Buli-buli atau guci adalah bentuk alam yang dibuat oleh tukang periuk untuk maksud yang penting, yaitu untuk tempat air bersih. Nabi Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk membeli buli-buli yang akan melambangkan pandangan dan pekerjaan Tuhan. Yeremia melakukan perintah Tuhan itu, dan atas perintah Tuhan, dia bersama para tua-tua dan imam bangsa itu pergi ke lembah Ben Hinnom. Lembah Ben Hinnom dulunya adalah tempat mempersembahkan anak-anak sebagai korban bakaran untuk dewa Molok. Tetapi kemudian dibersihkan oleh Raja Yosia yang melakukan reformasi. Setelah lengsernya Yosia, praktek pengorbanan itu dilakukan lagi oleh bangsa Yehuda bagi dewa Baal, sehingga lembah itu menjadi tempat pembantaian. Mereka menyembah berhala sampai rela mengorbankan anak-anak mereka menjadi korban bakaran. Tentu dengan cara membunuh mereka. Perbuatan bangsa Yehuda itu adalah perbuatan yang kejam dan melawan kehendak Tuhan.
Mereka tidak mau diperingatkan lagi, pasal ke-18. Bagi Tuhan, moral dan mental bangsa Yehuda telah rusak hancur. Kemudian Yeremia diperintahkan untuk memecahkan buli-buli yang dibawanya itu, yang merupakan nubuat tentang apa yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Hancurnya guci atau benda alam itu menggambarkan hancurnya moral dan mental orang-orang dan para raja Yehuda, serta keadaan bangsa itu yang akan hancur porak-poranda binasa oleh serangan musuh. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Allah berjanji akan memelihara umat yang setia kepadanya, Ia juga berjanji akan menghukum umat yang tidak setia kepadanya. Mereka yang meremehkan dan mengabaikan perkataan Allah akan melihat kuasa Allah yang besar turun atas mereka. Mereka yang tidak mau bertobat sesuai teguran Allah akan melihat murka Allah menimpa mereka. Terkadang kita menganggap bahwa Allah tidak mungkin menghukum kita karena Dia mengasihi kita. Jika kita pernah berpikir demikian, maka sesungguhnya kita tidak mengenal Allah. Allah tidak pernah main-main dengan perkataannya. Jangan menunggu murkanya turun atas hidup kita. Cukuplah teguran dari Allah melalui firman-Nya, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Marilah kita terus belajar mengenali suara Allah melalui firman yang kita baca dan dengar, melalui bertobat dan kembali kepada Allah saat Allah mengajar kita melalui firman-Nya. Kesombongan dan kekerasan hati hanya akan mendatangkan hukuman dan murka Allah. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri podcast ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan puji syukur atas firman-Mu pada hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang Tuhan berikan melalui buli-buli. Tuhanlah yang utama dan terutama dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah layanan podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.